السيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Siapa yang melakukan kejahatan, kesalahan, pelanggaran, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalasi melainkan seumpamanya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak dirugikan atau dianiaya. Jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Khalik yang telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, Allah mengetahui segalanya, baik yang dinyatakan ataupun yang disembunyikan. Allah dengan ayat ini memotivasi atau mendorong umat manusia atau orang-orang yang beriman untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, dan tidak melakukan keburukan sama sekali. Kenapa? Karena satu kebaikan akan diiringi oleh banyak kebaikan-kebaikan lainnya. Mulai dari kita melangkah dari tempat kita masing-masing berniat, kemudian berwudu, kemudian berdoa, kemudian berjalan menuju masjid, kemudian salat sunnah, kemudian duduk sejenak berzikir, kemudian salat asar, kemudian berzikir, kemudian berdoa. Itu semua kebaikan, dan itu nilainya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Persoalannya adalah, benarkah manusia termotivasi? Ternyata memang ada yang termotivasi, tapi tidak sedikit yang termotivasi sama sekali, atau yang tidak mendapat motivasi sama sekali, atau tidak punya semangat sama sekali untuk melakukan ibadah. Malah dia lebih memilih perbuatan salah, yang satu kesalahan yang kita buat akan diiringi oleh kesalahan-kesalahan yang lain. Manakala seseorang berbohong satu kali, maka demi menutupi kebohongan yang satu kali itu, maka dia harus berbohong berkali-kali. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau dia tidak berbohong, maka terungkapkan kesalahannya. Maka dia terus berupaya dan terus berupaya agar dia berbohong untuk menutup kesalahannya. Jangan-jangan itu juga di tengah keluarga kita, di dalam rumah tangga kita lakukan hal semacam itu. Berbohong satu kali, lalu kemudian
manusia itu bening sebening kaca. Manakala dia melakukan satu kejahatan, maka menempellah pada hati yang bening itu satu titik hitam. Itu dosa. Manakala dia terus dan berkali-kali melakukan kesalahan, maka kemudian akan menutupi hati yang bening itu. Maka boleh jadi di kemudian hari sesuatu yang baik yang selama ini dipandangnya menjadi salah, dan sesuatu yang selama ini dipandangnya tidak benar, justru itulah yang hari ini dipandangnya benar, dan itu pula yang diperjuangkan. Jemaat yang berbahagia, coba perhatikan perimbangan antara lamanya kita hidup dengan lamanya kita hidup di akhirat. Allah menggunakan untuk dunia ini adalah ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Lalu akhirat itu Allah menggunakan khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya karena selama-lamanya. Artinya tidak ada batas. Jemaah yang berbahagia, kita semua ini meskipun banyak kesalahan pasti masuk surga. Cuma persoalannya akan disinggahkan terlebih dahulu di neraka. Untuk apa? Karena yang masuk surga itu adalah orang yang bersih, maka dia dibersihkan terlebih dahulu agar di kemudiannya dimasukkan ke surga. Nah, jemaah yang berbahagia, berapa lamanya? Wallahu a'lam. Kalau banyak kesalahan, tentu lama dia di sana. Lama membersihkannya. Dia ketika menimbang, dia menipu orang. Nah, itu kesalahan. Batas tanahnya sudah jelas, lalu kemudian dia geser sedengkal demi sedengkal. Akhirnya semua tanah orang itu menjadi tanahnya. Itu juga salah. Mengurusi tanah kita yang benar saja itu belum tentu lurus, apalagi mengurusi tanah yang memang bukan milik kita, yang bukan menjadi milik kita. Ditambah dengan yang saya katakan tadi, dia menimbang, si pembeli sudah melihat itu 1 kilo, tapi setelah dia sampai di rumah dia timbang lagi, ternyata hanya 8 ton. Lalu yang bawa mana? Diambil oleh penjual. Bisakah dia bertanggungjawabkan itu? Itu yang menjadi sulit. Yang milik kita sudah jelas-jelas saja masih akan bertanggungjawabkannya. Apakah lagi sesuatu yang bukan milik kita kemudian kita ambil, akan menjadi sulit. Jemaah yang berbahagia, biar urusan ini tidak sulit, ambillah yang menjadi bahagian kita saja. Mana yang menjadi bagian orang jangan diambil. Itu akan menyulitkan urusan kita dengan Tuhan. Kalau sesama manusia ini bolehlah, kita bisa menyelesaikannya. Manakala kita tidak bisa menyelesaikannya, kita panggil orang untuk menyelesaikannya, pengacara dan lain sebagainya. Tapi di akhirat masing-masing kita yang dipanggil itu berdasarkan nama si Anu, si B, Habib, si C, Habib. Tak ada pendampingnya, tak ada pembantunya. Dia yang menyelesaikan. Oh, bermasalah harta benda. Al-Quran sudah menjelaskan sedemikian rupa, cuma kita saja yang lalai, tidak mau membaca, lebih suka membaca Quran, lebih suka membaca bacaan yang lain. Al-Quran informasinya juga.
Saya kira ada yang perlu diinstal ulang, diinstal ulang. Biar kelihatannya, biar seleranya selera yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah. Jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.